Nah, hitungan kita nih kita tahu juga kan ke depannya bahasanya kita begawe apa. Jadi sambil lah. Mau dikasih uang rokok? Enggak Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Baik mana berarti ibunya tuh? Baik sumpah. Bilang terima kasih. Aku nggak mau. Kita dilarang Bu menerima uang dari pelanggan sama kantor karena kita sudah digaji Bu. Oh iya Kak Mas, ya Allah makasih banyak ya Mas. Anaknya pada senang semua, 6 anaknya. 6 sumpah. Ada cewek lah. Ada satu nomor 3. Oh, 3 umur? Umur 14. Oh. Ya karena kita itu bener Pak Didi kemarin loh. Apa? Yang kita jaga itu nama di seragam. Padahal kalau kamu ambil tadi kan kawai kamu bahasanya gini merokok-rokok di Bisa aja langsung dikasih 100 sudah. Oh, banyak tuh duitnya tuh. Aku nggak mau. 100. Beneran? Loh, Mas, buat beli rokok, maaf Bu, nggak boleh kita terima uang dari pelanggan. Oh. Bujur juga tenang kan? Beneran, sumpah. Ini sekosong sini jaringannya. Cuma sisa siapa? Diambil 2 masih. Iya. Sisa berapa? 6 ya. Banyak lagi daerah sini nih. Baru-baru semua di sini jaringnya. Iya. Hei, Anjing. santai. Ini mobil kantor anjing. Enggak, maksudnya aku tuh mau nerima mau nggak mau nerima dalam hati kecilku. Dedi ingat jaga nama terbaik Telkom. Oh, siap. Merenyuh langsung aku. Langsung, aku langsung pengen berkami terus. Duh, baik. Enggak, memang aku bisa bilang kita nggak boleh terima uang langsung dari pelanggan tuh. Berarti ada pembayaran, ada apa langsung bayar ala sistem online. Saya mikir Joko di ini banyak jadi bet, makanya kan tentang mobil. Bukannya gitu, Din. Enggak seperti itu. Oh, ini Namanya manusia itu wajar loh, banyak uang, nggak ada uang itu pasti mau kalau dikasih uang gitu loh. Tapi kan aku ingat kata-kata Pak Didik kemarin. Ingat jaga nama baik Telkom. Wah, jaga nama baik Kak. Aku itu omongannya Pak Didik itu aku kayak ditembak 5 cewek sekaligus gitu loh. Asli. Nah, nggak ada uang sama sekali nah. Bisa ceritain. Ya kadang kita tuh sebagai manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kita jujur, jangankan pelanggan, teman kita pun kalau kita memang benar-benar orangnya jujur, teman kita tuh seneng gitu loh. Barusan kalau aku nerima dari uang pelanggan, dari konsumen 100.000, bisa aja loh kamu ajak makan apa kan? Oh, asli. Tapi karena Sate. Karena apa tuh? Ya namanya aku menjaga nama baik kantorku, jaga nama baik perusahaanku. Dan di tempat itulah aku cari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga aku di sini. Mantap. Kita kemana lagi sana? Kita ke depan kantor ada, sama di Christopher Mihing. Pati Jajar itu di mana sih? Christopher Mihing ya? Kayaknya di area situ loh. Ada Pati Rumbi. Kayak itu kayak nama-nama kawannya tuh. Pati Rumbi ada tadi, aku nyari Pati Jajar kan ada. Coba buka map Bang. Ini pelanggan Pati Jajar ini mulai kemarin pagi mau ngasih aku uang kalau aku ke tempat I-nya. Kalau kamu nggak percaya, kamu rekam. Sampai orangnya itu, aku pengen ke rumahnya mau ngasih aku uang. Alih-alih aku bilang, gampang aja Bu, yang penting saya bisa ke lokasi. Pokoknya sama datang ke rumah Mas. Saya kasih uang bensin, uang rokok, uang makan saya kasih. Soalnya saya butuh banget namanya jaringan Mas. Wifi saya butuh banget. Ya dalam alih-alih aku takut mengecewakan, kalaupun aku bilang, oh mohon maaf Bu, saya nggak mau itu uang. Nah, pasti pelanggan itu berpikirnya, waduh nggak mau kesini lah gitu loh. Tapi aku cuma sama pelanggan itu cuma bilang, iya Bu ditunggu aja, saya pasti ke lokasi kok. Soalnya aku mulai kemarin siang itu sudah sibuk banget, banyak yang aku kunjungin gitu loh. Dan kemarin itu di Telkom itu ada tamu dari Jakarta, berarti mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu itu aku memang sibuk gitu loh. Bukannya nggak mau ke rumah pelanggan, bukan. Karena sibuk di Telkom Palangkaraya, cabang Palangkaraya ini,
ada tamu dari Jakarta. Karena aku drivernya seorang bos tertinggi di Kalimantan Tengah sini, Wis, jadi aku ya gimana lagi, ikut sibuk juga. mantap. Makanya pun nih bersebelahan lawan, wah, salah satu tangan kanannya bos Telkom. Wih, Tapi jangan tangan kirinya lah, kena buat cebok. astaga, cebok ya ulang. Lau tahu bila tangan kirinya mah kalau dia tadi. Tangan kirinya, asal tangannya. Hei. Ya kadang berat, Din. Kita dipercaya seorang pejabat Telkom, orang yang menguasai se-Kalimantan Tengah, yang menguasai. Berat loh, berat banget, beneran. Semua pada bilang, mungkin kawan bilang enak lah hidup kayak Dedi, jadi kepercayaan bos besar, kemana-mana pakai mobil, mana-mana uangnya gede banyak. Kan itu yang mereka lihat gitu loh. Tapi apa yang aku rasakan jauh, dalam artian jauh itu jauh dari rasa kepercayaan, kayak beban banget gitu loh. Gimana sih caranya aku bersama bos besar? Ini aku untuk yang kedua kalinya sama bos besar. Jadi ya kita harus bener-bener menjaga kepercayaan itu. Contohnya, ada selembar kertas, kita remuk-remukin, terus kita buka lagi, seperti semula nggak? Lurus nggak? Nah, seperti itulah rasa kepercayaan orang. Nggak akan dipercaya lagi. Karena aku orangnya, bukannya aku orangnya sok jujur, enggak. Memang apa yang diamanati itu orang, itu aku lakuin. Subuh jam 5, aku sudah bekerja. Sampai jam 7, jam 8, sampai jam 9 malam, sampai Pak Bos itu selesai pulang ke rumah istirahat. Sebelum bos istirahat, aku tuh nggak bisa istirahat. Karena masih ada beban. Takutnya beliau pengen makan, takutnya beliau pengen kemana-mana. Karena aku orang yang dipercaya Telkom untuk menjaga beliau. Berat banget, beban banget loh. Bukannya beban kayak aduh sambat, enggak. Cuma bebannya itu kebeban gimana sih menjaga kepercayaan beliau, itu aja sih. Terus karena aku dipercaya Telkom, nah ini istilahnya Telkom Kalimantan Tengah mempercayai aku untuk mengawal beliau. Jadi apapun yang beliau inginkan, aku harus ada gitu loh, harus bisa memenuhi keinginan beliau. Dan Telkom pun ke aku bukannya tutup mata, enggak, karena sudah percayanya ke aku, terserah Det. Kamu mau kemana sama Pak JM itu terserah. Karena kamu kepercayaan beliau, kita percaya sama kamu. Sebuah perusahaan besar, perusahaan BUMN mempercayakan aku, kan kayak memikul beban banget gitu. Iya, paham. Ya kalau teman-teman melihat sih, wih enak, bawa Pajero, mobil-mobil mewah dipakai, motornya Harley, uangnya banyak. Memang aku akuin semua itu ada pada diriku. Tapi, nah, beban. Kalian enak, jam 8, jam 9 ke kantor. Jam 2, 3, maksimal 4, jam 5 sore, kalian udah pulang istirahat. Aku, jam 5 subuh, sudah harus standby. Itu sampai jam 7, jam 8, jam 9 malam, Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu kalian kebanyakan ada yang istirahat di rumah. Kadang kalau pengen dapat inputan super brosur atau survei, aku Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 3 sampai jam 4. Itu khusus Sabtu Minggu. Pagi apa yang aku kerjain? Membersihkan mobil yang aku pakai hari-hari. Terus kedua, apa yang beliau pakai, kayak sepeda gunung, kayak jaket, kayak sandal, sepatu, itu harus bersih setelah beliau pakai. Itulah kerjaanku setiap hari Sabtu dan Minggu. Berarti aku nggak ada cara namanya weekend itu aku nggak ada. Kecuali pas beliau itu pulang ke Jakartanya, itu kan rumahnya di Bekasi. Pulangnya itu 2 minggu sekali. Aku baru bisa istirahat Sabtu dan Minggu pas beliau nggak ada di rumah. Itu pun aku baru bisa istirahat 2 minggu sekali, Sabtu dan Minggu. Itu pun kalau aku nggak ada inputan, nggak ada surveian. Kadang ada aja, namun alhamdulillah rezeki lah, kita nggak boleh nolak. Secapek apapun, kita harus tetap mengejar rezeki. Aku enak-enak istirahat, ditelepon sama pelanggan, ada yang bilang, Mas, kenapa wifi nggak bisa dipakai?
Mas, saya mau pasang. Mas, kenapa wifi ku belum terpasang? Ya gimana ya? Ya memang itu tanggung jawab kita. Kita cari makan di situ. Makanya, kenapa aku selalu ceria, selalu bikin orang sekitarku tersenyum? Karena itulah yang bikin aku bahagia, yang bikin merasa capekku hilang waktu aku berkumpul sama kawan-kawanku di Telkom, bercanda, sharing, cerita sana sini, ngobrol, ketemu sama teman-teman security, bercanda di pos mereka. Itulah yang bikin rasa capekku, rasa lelahku itu terobati. Itu aja sih. Karena di kantor itu keluarga kedua dan rumah kedua kita. Kita harus menjaganya. Aku nggak menganggap di kantor itu kawanku, sahabatku, nggak. Semua aku anggap saudara. Karena ya di tempat situlah kita bisa cerita, keluh kesah, mencari rezeki. Semuanya terkumpul jadi satu di perusahaan kita ini, yang kita kerjain ini. Tidak menutup kemungkinan apa kebutuhan kita itu terpenuhi di situ. Itulah sepenggal ceritaku. Yang penting bila dari saran kudeta atau nasihatku atau sebagai saran kawan gitu nah, yang penting kan menjaga kesehatan ya, bahasanya tuh makan teratur ya, disempat-sempati aja. Apalagi kan gawean Dedi ini kan hitungan kayak padat lah, sambatannya tuh padat. Jadi orangnya tuh kalau diam gerak gitu harus dilakukan. Hitungan seharian tuh kadang kalau aku memang lagi hendak lagi santai kan kau aja gitu nah. Tapi bila Dedi ini bahasanya tuh lain ceritanya lagi. Kerjaan tuh pasti ada aja yang nganterinya nih. Gawean satu tuntung ada lagi satu. Kayak sambil aja harus digawe berataan. Jadi itu aja bang. Kamu bila anak megang prinsip kayak bekerja, yang penting jangan lupa kesehatan ya, makan. Soalnya aku kayak itu aja bang, dikasih saran mamaku juga. Soalnya mamaku tuh rajin mengingati aku juga kayak itu nah, meskipun aku rajin kadang lupa juga kayak dia ini gawi ya, tahu apa yang digawi. Kadang lupa seharian tuh bisa makan tuh ini bisa diingat juga. Pas sudah sampai rumahnya ingat belum makan. Jadi emang yang hitungan yang rajin kita tuh gawi itu kadang lucunya di situ nah juga. Saking fokusnya gitu tuh nah menggawi apa-apa tuh jadi lupa sebenarnya. Apalagi tuan kayak beramian non kawan tuh kadang bisa sampai kelupaan juga kadang. Bila memang tekanannya yang saking ingatnya.